Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai insan yang diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama meningkatkan rasa puji dan syukur kita kehadiran Allah, yang mana pada pagi ini apa yang kita rasakan pada pagi ini tidaklah sama dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Katakanlah saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangkan penyakit kepada mereka, didatangkan penyakit kepada keluarga mereka, sehingga mereka tidak sanggup, tidak mampu untuk datang ke rumah Allah untuk membesarkan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Katakanlah saudara kita yang tadi malam Allah jemput melalui malaikatnya semua keluarga mereka, anak-anak mereka, istri mereka, tidak sanggup untuk datang ke rumah Allah, tidak sanggup untuk menghambakan diri kepada Allah, karena yang dirasakan tidaklah sama dengan apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Rugilah kiranya kita yang diberi kesehatan, kita yang diberi kesempatan, tetapi tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat barangkaikan salam kita doakan kepada Allah agar tercurah buat pimpinan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah salat hari raya Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di dalam bulan Zulhijjah, tepatnya di tanggal 10 bulan Zulhijjah, yang selama ini kalau Allah tidak puji negeri kita, saudara-saudara kita, bahkan keluarga kita hari ini sedang berada di kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Namun untuk tahun ini saudara-saudara kita, keluarga kita tidak diizinkan oleh Allah untuk datang ke Baitullah karena ditimpakan musibah kepada kita. Tentu kita sebagai umat Islam merasa sedih. Tentu kita merasa janggal di dalam hati. Tapi kita perlu melihat beberapa sejarah yang menyatakan tidaklah hanya untuk satu kali ini ibadah haji diberhentikan untuk melaksanakan ibadahnya. Kita mesti membaca, kalau dari catatan sejarah sudah 40 kali ibadah haji tidak dilakukan oleh umat Islam. Berbagai macam alasan.
Ada alasan pertama tidak dilakukan ibadah haji karena batu yang ada di Baitullah itu dicuri oleh sekelompok kaum di Timur Tengah. Ada yang tidak melakukan ketika itu mendatangkan penyakit, tidak jadi ibadah haji. Hari ini pun kita diuji oleh Allah, didatangkan penyakit berupa virus ke negeri kita yang tujuannya untuk menjaga diri kita, untuk melihat diri kita sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai umat Islam, kita tidak perlu ragu, ini adalah pilihan pemerintah yang terbaik untuk umatnya. Jangan kita berbicara di luar, jangan kita selalu mengomong di luar bahwasanya pemerintah hari ini tidak sesuai dengan syariat agama. Tapi ketahuilah Bapak dan kaum muslimin, inilah pilihan terbaik untuk menjaga negeri kita tercinta ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi kita yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji, banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di dalam bulan Zulhijjah ini. Seperti hari pertama bulan Zulhijjah sampai hari ke-10, sampai hari ke-9 bulan Zulhijjah, kita sudah melaksanakan namanya puasa sunat Zulhijjah. Ini sudah kita laksanakan, ini sudah kita lakukan. Beruntunglah orang-orang yang berpuasa mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9-nya. Banyak lagi ibadah bagi kita yang tidak sempat datang ke rumah Allah di Baitullah. Ada lagi ibadah, yaitunya melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Ini yang kita lakukan. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibadah yang lain apa? Ada ibadah kurban. Inilah yang akan kita lakukan selesai melaksanakan sholat hari raya ini. Kita lakukan ibadah kurban. Perlu juga kita ketahui bagi bapak dan kaum muslimin yang belum memiliki niat dari hati, pasangkanlah niat kita. Masih bisa kita untuk berkorban sampai hari Senin yang akan datang, sampai hari Senin. Sekarang hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin. Hari Senin pun kita masih bisa untuk melaksanakan ibadah kurban. Jadi tidak ada terlambat bagi kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk khutbah kesempatan hari raya Idul Adha tahun ini, kita mencoba melihat bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim yang meninggalkan bekas ibadah kepada kita. Inilah yang kita lakukan, yaitunya ibadah kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam dipuji oleh Allah dengan beberapa ujian yang sangat berat. Salah satu ujian kepada Nabi Ibrahim adalah ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah. Puluhan tahun dia menikah, tetapi diuji kenabiannya oleh Allah dengan tidak dititipnya keturunan kepada Nabi Ibrahim. Puluhan tahun dia menikah, sehingga setiap malam Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, Rabbi sholli minas sholihin, memohon kepada Allah, ya Allah berilah kami keturunan anak yang soleh. Setiap waktu sholatnya, setiap waktu duhanya, setiap waktu tahajudnya, dia bermohon kepada Allah. Tapi inilah ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, berilah aku keturunan anak yang soleh. Tapi Allah belum kabulkan doa-doa Nabi Ibrahim. Puluhan tahun dia merindukan anak yang soleh, tapi kenabiannya diuji dengan tidak dititipnya keturunan kepada Nabi Ibrahim. Ini yang pertama.
Yang kedua, Nabi juga diuji. Setelah dapat anak nantinya juga diuji dengan ujian yang begitu berat. Kita kenal Bapak dan kaum muslimin, Nabi Ibrahim ini dikenal dengan Nabi yang sangat dermawan, Nabi yang suka membantu. Bahkan dalam catatan riwayat, dia pernah menyumbangkan 100 onta terbaiknya. Dia pernah menyumbangkan 300 ekor sapi. Dia pernah menyumbangkan 1000 ekor domba. Itu dilakukannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi Ibrahim belum dititipkan anak oleh Allah, tapi dia tetap berusaha, tetap bermohon kepada Allah, berilah kami keturunan anak yang soleh. Dikenal kedermawanan Nabi Ibrahim, begitu banyak pengorbanan Nabi Ibrahim sehingga banyak ujian datang kepada Nabi Ibrahim. Ada yang memuji, ya Ibrahim, engkau begitu dermawan, begitu banyak hewan engkau kurbankan, engkau sembelih, engkau berikan kepada orang lain. Datang yang satu lagi ujian juga, ya Ibrahim, begitu banyak hewan kurban yang engkau kurbankan, yang engkau sumbangkan untuk yang lain. Datang lagi yang lain, karena manusia sifatnya suka dipuji. Nabi Ibrahim pun tergoda dengan pujian manusia. Ketika Nabi Ibrahim dipuji oleh manusia, engkau dikenal orang yang dermawan, banyak sekali binatang yang engkau sumbangkan, yang engkau sembelih, yang engkau bagikan, sehingga Nabi Ibrahim pun timbul rasa kemanusiaannya. Apa kata Nabi Ibrahim? Jangankan hewan kurban yang aku kurbankan hari ini, anakku sekalipun akan aku kurbankan kalau itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Ibrahim mampu menyampaikan atau mengucapkan itu? Karena betul-betul ketika itu Nabi Ibrahim belum dititipkan keturunan, sehingga dia sampai mengucapkan, jangankan hewan kurban, anak aku sekalipun kalau Allah minta akan aku kurbankan. Ketika itu Nabi Ibrahim belum memiliki keturunan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perjalanan semakin berlanjut karena selalu Siti Sarah mendengar Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, ya Allah, berilah kami keturunan anak yang soleh. Tapi Allah belum kabulkan permintaan Nabi Ibrahim, sehingga muncullah rasa kemanusiaan dari istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Siti Sarah. Dimintalah oleh Siti Sarah Nabi Ibrahim untuk menikah kembali, karena dengan alasan saya tidak mampu memberi keturunan kepada engkau Nabi Ibrahim. Diminta oleh Siti Sarah, menikahlah kembali agar engkau mendapat keturunan, sehingga diizinkanlah oleh Siti Sarah Nabi Ibrahim untuk menikah kembali. Kaum muslimin jemaah salat hari raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim pun menolak. Saya tidak mau menikah lagi. Cukup satu ini istri saya. Walaupun saya belum dititipkan keturunan, ini adalah suratan, ini adalah janji Allah kepada saya. Saya tidak mau menikah lagi. Lalu setiap malam Nabi Ibrahim selalu bermohon kepada Allah, ya Allah, berilah kami keturunan anak yang soleh. Siti Sarah pun setiap hari menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim, menikahlah kembali agar engkau mendapat keturunan. Lalu bagaimana Bapak dan jemaah? Nabi Ibrahim pun menikah kembali.
Siapa istri kedua dari Nabi Ibrahim? Dicarikan langsung oleh istri pertama Siti Sarah. Siapa dia itu? Adalah Siti Hajar. Siti Hajar ini merupakan pembantu dari Siti Sarah. Dia merupakan budak yang hitam. Dia dari keturunan yang tidak dikenal ketika itu. Dia dari keturunan yang miskin. Tapi Siti Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim, nikahilah Siti Hajar. Kalau itu yang engkau minta, kata Nabi Ibrahim, baik, saya akan menikahi Siti Hajar. Perjalanan semakin berlalu. Ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, setelah itu hamillah Siti Hajar. Dari keturunan Siti Hajar inilah Nabi mendapat keturunan, itulah namanya Ismail. Lalu dengan Siti Sarah, tidak lama setelah itu Siti Sarah pun hamil dan mendapat keturunan dari Siti Sarah yang namanya adalah Nabi Ishak alaihissalam. Itulah keturunan Yahudi pada hari ini. Dari keturunan Siti Hajar itulah kita umat Islam hari ini. Jadi dua anak Nabi Ibrahim, yang pertama dari keturunan Yahudi, yang kedua dari keturunan umat Islam itu sendiri. Setelah itu anak semakin berkembang, semakin besar anak ini. Ketika tanggal 8 Zulhijjah, datanglah mimpi kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, tunaikan nazarmu, sembelih anakmu. Dulu dia pernah mengatakan, jangankan binatang, anak sekalipun akan aku korbankan. Bangun dari tidur, dirasa-rasakan oleh Nabi Ibrahim. Apakah ini hanya mimpi? Apakah ini hanya sekedar bunga tidur saja? Sehingga pada tanggal 8 Zulhijjah itu dikenal dengan hari berpikir-pikir. Kenapa? Nabi Ibrahim memikirkan apakah ini wahyu atau betul-betul perintah atau hanya mimpi saja. Dikenal dengan tanggal 8 itu hari berpikir-pikir bagi kita. Ketika Nabi Ibrahim memikirkan bagaimana mimpinya, tentu bagi kita hari ini, kita juga berpikir di tanggal 8 Zulhijjah itu, bagaimana diri kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana puasa kita, bagaimana kurban kita, perlu kita pikirkan juga. Pada malam ke-9 datang lagi mimpi. Wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu, sembelih anakmu. Ketika itu terbangun dari tidur, makin sadar juga Nabi Ibrahim, ini betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada tanggal 9 disebut dengan hari Arafah. Itulah puasa kita, puasa ke-9, puasa Arafah, puasa yang nilai ibadahnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu arti Arafah? Hari keputusan. Diputuskanlah oleh Ibrahim pada tanggal ke-9 itu bahwasanya yang datang kepada Nabi Ibrahim betul-betul perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Setelah dia yakin ini adalah perintah dari Allah, ditemuilah anaknya Ismail. Wahai Ismail, ayah dapat wahyu, dapat perintah dari Allah untuk menyembelih engkau. Tapi karena doa Nabi Ibrahim yang dia impikan puluhan tahun, sehingga dalam catatan sejarah dalam usia 80 tahun lebih dia baru memiliki anak. Doa yang selalu dia panjatkan juga turun kepada anak yang diimpikannya.
Ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, saya diminta untuk menyembelih engkau. Lalu anak yang soleh menjawab, ya ayah, kalau ini betul perintah Allah, silakan lakukan perintah Allah ini. Begitulah anak yang soleh, tidak menolak apa yang diperintahkan oleh Allah kepada ayahnya Ibrahim. Tapi Ismail memohon, meminta kepada ayahnya, lakukanlah ayah, tapi saya mohon, yang pertama, di saat ayah mau menyembelih saya, tolong tajamkan pisau ayah. Ini memberi isyarat kepada kita, bagi kita yang akan berkurban, tolong pisaunya yang tajam. Kenapa? Tujuannya kata Ismail, agar saya tidak merasakan sakitnya ketika disembelih. Begitu juga binatang yang akan kita sembelih. Jangan kita memakai pisau yang tidak tajam, karena binatang juga merasakan sakit di saat kita sembelih. Dia meminta kepada ayahnya, tajamkan pisau ayah. Yang kedua, wahai ayah, di saat ayah mau menyembelih saya, palingkan wajah ayah ke kiri, tutup mata saya, agar ayah tidak kasihan, agar ayah tidak hibat melihat saya disembelih nantinya. Itu permintaan anak yang soleh. Yang ketiga, wahai ayah, di saat engkau mau menyembelih saya, tolong ikat tangan dan kaki saya. Diikat tangan dan kaki saya, agar saya nanti tidak meronta-ronta di saat disembelih. Yang keempat, permintaan Ismail, wahai ayah, baju yang saya pakai ini, tolong jangan sampai kena darah. Kenapa? Kalau kena darah nanti, waktu ayah pulang, ibu saya akan sedih melihat baju yang berlumutkan dengan darah. Diminta oleh Ismail kepada ayahnya agar bajunya tidak kena darah dari sembelihan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita lanjutkan. Setelah permintaan itu disampaikan kepada ayah, ayah pun bertanya kepada anaknya Ismail, wahai anakku Ismail, masih adakah permintaan engkau? Masih ada yang engkau inginkan? Ada satu lagi ya ayah, setelah saya disembelih nantinya, jangan sampai ada anak-anak kecil lewat di depan rumah, supaya ibuku tidak sedih, supaya ibuku tidak menangis melihat anak-anak kecil yang lain. 5 permintaan Ismail di saat akan disembelih oleh ayahnya Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dilanjutkanlah pada hari ke-10, diminta kepada istri, ya istriku, tolong Ismail mandikan dia, pakai dia baju yang paling bagus. Istrinya pun bertanya, kemana ayah? Saya mau mengajak anak saya jalan-jalan. Istrinya tidak tahu. Dibawalah Ismail oleh ayahnya Ibrahim, yang dikenal oleh kita pada hari ini. Kalau kita sambung bicaranya sangat panjang, kita pendekkan saja, yaitu termasuk air ini, air Zam-Zam yang diminum oleh orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah, juga kisah dari anak Ibrahim Ismail alaihissalam. Dibawalah dia untuk dilaksanakan penyembelihan. Sampai di tempat penyembelihan, dilaksanakanlah oleh ayahnya Ibrahim. Ditutup wajah Ismail, diikat tangan dan kaki Ismail, ditajamkan pisau,
di saat mau menyembelih dilakukan oleh ayahnya Ibrahim. Ayahnya menoleh, mata Ismail ditutup, dilaksanakanlah. Ya Allah, aku temui, aku tunaikan janjiku kepadamu ya Allah, kata Ibrahim. Disembelihlah Ismail. Di saat menyembelih, tidak sedikit pun leher Ismail tergores oleh golok yang begitu tajam. Sehingga Ibrahim berkata kepada anaknya, ya Ismail, kenapa tidak bisa ayah menyembelih engkau? Dijawab oleh Ismail, mungkin golok yang ayah pakai tidak tajam. Tajam, ini tajam. Bahkan di dalam kisah dipukulkan golok itu ke batu, pecah batu itu. Begitu tajamnya senjata atau pisau yang digunakan untuk menyembelih Ismail. Lalu Ismail berkata lagi, ya ayah, dengar ya ayah, dengar ya ayah, silakan buka ikatan tangan saya, silakan buka ikatan kaki saya. Mungkin Allah menganggap ayah tidak ikhlas, atau mungkin Allah menganggap saya tidak ikhlas untuk melakukan ini. Dibukalah ikatan tangan dan kaki Ismail. Dilanjutkan penyembelihan. Di saat penyembelihan kedua, Allah memanggil para malaikat. Ya para malaikat, saksikanlah olehmu, ini hambaku ketika kami hendak menciptakan, engkau protes, dia akan membuat kerusakan, tapi hari ini dia buktikan ketaatannya kepadaku. Saksikanlah, kata Allah kepada para malaikat. Sehingga melihat itu bertakbirlah para malaikat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh ayah Ismail, La ilaha illallah wallahu akbar. Dijawab oleh Ismail, Allahu akbar walillahil hamd. Itulah yang kita baca pada hari ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Lanjutkan penyembelihan kedua. Karena ikhlasnya Nabi Ibrahim dan Ismail, Allah datangkan penggantinya dari surga. Langsung Allah turunkan pada saat itu, diganti Nabi Ismail dengan domba yang langsung datang dari surga. Artinya Bapak dan jemaah, pelajaran kepada kita, bagi kita yang berkorban hari ini, Allah janjikan surga untuk kita, bagi kita yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita berkorban karena kita angkuh, karena kita sombong, karena kita ingin dipuji oleh orang lain. Kalau itu tidak janjinya surga oleh Allah. Karena ikhlasnya Nabi Ibrahim dan Ismail, Allah turunkan domba yang besar dari surga. Di dalam riwayat, di dalam hadis-hadis Rasul banyak diceritakan, bahkan bagi orang yang ikhlas dalam berkorban, yang kita anggap hari ini tidak perlu, yang kita anggap hari ini tidak bermanfaat, seperti tanduk, seperti bulu, seperti kuku dari kurban kita, tidak bermanfaat. Tidak ada juga orang yang makan sup tanduk, sup kuku, atau gulai bulu. Tidak ada. Bahkan di dalam riwayat dicatatkan, itulah yang akan menjadi saksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang ikhlas berkorban kepada Allah. Lalu yang lainnya bagaimana? Daging kita rasakan, manusia yang merasakan itulah yang akan jadi saksi di hadapan Allah nantinya. Namun yang kita anggap tidak bermanfaat, itu juga akan jadi saksi di hadapan Allah dengan keikhlasan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat hari raya Idul Adha yang dirahmati Allah. Lalu apa pelajaran
yang mesti kita ambil di dalam kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini. Nabi Ibrahim dikenal dengan kekasih Allah. 3 yang dia lakukan. Yang pertama, Nabi Ibrahim tidak ragu-ragu dengan perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita banyak yang ragu. Diperintahkan untuk zakat, diperintahkan untuk korban, untuk salat. Banyak juga kita yang tak mau melaksanakan ibadah salat. Banyak juga di antara orang kaya yang tak mau berkorban. Banyak juga di antara orang kaya yang cuek saja tak mau atas perintah Allah. Padahal ini sudah digambarkan dalam kisah Nabi Ibrahim. Bagi kita yang malas berkorban, tidak ada yang abadi hidup di dunia ini. Mudah bagi Allah untuk melenyapkan apa yang kita miliki. Ikhlaskan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah akan ganti dengan rezeki yang akan banyak lagi. Allah akan ganti dengan rezeki yang lebih baik lagi, insya Allah, kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Ibrahim dikenal kekasih Allah karena Nabi Ibrahim tidak pernah putus asa terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah ketika Nabi Sulaiman melihat 1 ekor semut membawa gandum. Semut membawa gandum di tepi sungai. Di saat semut berjalan membawa gandum, keluarlah katak dari dalam sungai. Dilahaplah semut, dimakanlah semut, dibawa ke dalam. Lalu setelah itu katak pun keluar. Sampai di luar, semut pun keluar dari mulut katak. Ketika itu bertanyalah Nabi Sulaiman kepada semut, "Ya semut, kemana engkau sebentar ini?" "Saya dimakan oleh katak dan dibawa ke dalam sungai." Rupanya di dalam sungai, Bapak dan jemaah, ada seekor cacing yang buta. Kalau secara kasat mata memang cacing itu tidak ada matanya, tetapi dari segi keilmuan, cacing juga memiliki mata. Dia juga melihat, bahkan dia juga bisa merasakan bau kita. Jika kita masuk ke dalam kubur 1 kilo kita dari kuburan kita, cacing pun akan datang untuk ke kuburan kita. Begitulah penciuman cacing itu. Saya dibawa ke dalam air, lalu rupanya di dalam air ada batu dan ada lubang. Di dalam lubang itu ada seekor cacing buta yang tidak bisa mencari makanan. Lalu masuklah semut yang ditelan oleh katak tadi ke dalam lubang itu. Diberikanlah gandum yang dibawa oleh semut tadi kepada cacing. Setelah itu dikeluarkan. Apa pelajaran yang perlu kita ambil dari sini? Jangankan manusia, yang kita memiliki akal, yang kita memiliki kekuatan untuk mencari kekuasaan Allah, untuk mencari nikmat Allah, banyak juga kita yang putus asa terhadap nikmat Allah. Cacing buta saja Allah jamin rezekinya. Cacing saja yang tidak bisa berjalan Allah jamin rezekinya. Kenapa kita hari ini buta terhadap nikmat Allah yang begitu banyak? Begitu banyak Allah beri nikmat kepada kita. Kalau seandainya Allah cabut nikmat kesehatan kepada kita, apakah kita bisa melaksanakan mencari berkahnya Allah Subhanahu wa taala? Yang terjadi hari ini, Bapak dan kaum muslimin, begitu beratnya kita melaksanakan ibadah sholat hari ini. Kalau kita mau melihat, mau introspeksi diri kita, sholat subuh, kerja pun kita akan bangun ketika sholat subuh itu. Tapi kenapa kok kita berat untuk melaksanakan ibadah subuh? Padahal kita bangun di saat subuh itu. Sholat zuhur, tenaga kita mulai habis. Di saat itu ada waktu istirahat di saat zuhur. Tidak sanggup juga kita untuk melaksanakan ibadah.
Tidak sanggup juga kita untuk melaksanakan sholat. Sampai asar, tenaga semakin hilang, minta istirahat lagi, juga tidak sanggup kita melaksanakan ibadah asar. Maghrib kita sudah di rumah, sudah duduk di rumah, sudah minum di rumah, menikmati apa yang diberikan oleh Allah, apa yang kita cari, tapi kita lupa untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Sampai sholat isya kita duduk juga di rumah, sampai jam 10 kita duduk baru kita tidur. Bahkan kita juga tak sanggup untuk melaksanakan sholat. Jadi di mana letak iman kita kepada Allah? Di mana letak keyakinan kita kepada Allah? Digambarkan kepada binatang saja yang buta tidak bisa mencari makanan sudah dijamin rezekinya oleh Allah, apalagi kita yang kuat tapi kufur kepada Allah. Makanya hidup kita tidak pernah diberkahi oleh Allah. Kita tidak pernah merasa cukup, kita tidak pernah merasa puas. Bahkan Bapak dan jemaah, kenapa kita sulit untuk melaksanakan kurban? Karena kita tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, Nabi Ibrahim dikenal sebagai kekasih Allah karena Nabi Ibrahim suka berbagi dengan orang-orang. Tidak mau makan sendiri. Kalau ada rezeki, ada hak orang lain di dalam rezeki kita. Itulah hari ini Bapak dan jemaah, di dalam rezeki kita yang banyak itu ada hak anak yatim, ada hak orang miskin. Keluarkanlah hari ini, berniatlah hari ini melaksanakan kurban. Masih ada waktu kurban sampai hari Senin. Kalau selama ini kita belum berniat, hari ini pun kita berniat, kita lakukan hari Sabtu, kita lakukan hari Minggu, kita lakukan hari Senin, masih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan di dalam diri kita, kita ikhlaskan, kita syukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir Bapak dan jemaah, salat hari raya Idul Adha ini sering juga menjadi permasalahan di dalam pelaksanaan ibadah kurban. Melalui mimbar ini kami sampaikan, di dalam ibadah kurban ketika selesai menyembelih, khususnya bagi orang yang berkurban, ada ketentuan dan sunnah Allah, sunnah Rasulullah untuk membagi daging kurban. Untuk ketetapan kurban ini, kalau kita berkurban sebanyak 7 orang, sudah kita serahkan kepada panitianya, silakan panitia yang mengaturnya. Kalau kita berkurban pribadi atau sendiri, kita juga yang mengaturnya secara pribadi. Apa yang mesti dijelaskan melalui kurban ini? Di dalam berkurban ada 3 bagian daging yang mesti kita perlu ketahui. Kita berkurban 1 ekor sapi. Anggap saja sapi ini dagingnya 150 kilo, itu adalah hak bagi orang yang berkurban. 50 kilo hak bagi orang yang berkurban. Mau dia makan satu keluarga terserah, mau dia berikan lebih baik karena ini adalah ibadah. Mau dia kasih kepada keluarga dekatnya, ini adalah hadiah. Jangan kita sampaikan pula nantinya mentang-mentang dia berkurban sakare inyu bau saya, mentang-mentang inyu kurban sadu Allah inyu bau. Perlu kita ketahui, sepertiga dari hewan kurban kita itu milik bagi orang yang berkurban. Masaklah daging kurban itu nanti, datang keluarga ke rumah kita nanti, silakan makan, silakan cicipi. Atau tidak sanggup kita memasak sebanyak itu, bagikanlah kepada orang-orang terdekat kita. Jadi tidak ada lagi permasalahan berkaitan dengan daging kurban ini. Yang kedua, sepertiga kedua itu namanya boleh dihadiahkan kepada orang-orang kaya. Orang kaya juga bisa menerima ibadah kurban. Orang kaya juga bisa menerima daging kurban.
Kenapa? Tapi niatnya tidak sedekah, niatnya adalah sebagai hadiah kepada orang kaya. Tujuannya apa? Supaya dia orang kaya sadar bahwasanya ini orang miskin, mampu dia berkorban. Saya orang kaya tapi tidak mampu untuk berkorban. Boleh sebagian dari kita memberikan daging korban kepada orang yang berkecukupan. Jangan beko bapak dan jemaah, nyoleh banyak pintinyo, nyo pegawai pintinyo banyak, tak usah salah dia, tak berkah dalam korban kita nantinya. Dia pun berhak dalam menerima daging korban itu. Yang ketiga, sebagian yang ketiga itu adalah hak orang miskin. Mesti kita salurkan bapak dan jemaah kepada orang-orang miskin di antara kita, terdekat di antara kita. Tapi bapak dan jemaah, walaupun ada 3 pembagian dari korban tadi, yang akan lebih baiknya bagi orang yang berkorban tidak mengambil sepertiga, walaupun itu haknya, lebih baik diserahkan kepada yang lainnya yang dibutuhkan. Kita ambil secukupnya saja untuk makan kita, untuk keluarga kita, yang lainnya kita serahkan. Kalau seandainya masih juga kita berpikir ambo ikut berkorban tapi ambo dapat sakit, berarti kita berkorban tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak apa jamin surga akan menuju kita nantinya. Jadi ikhlaskan diri kita, ikhlaskan hati kita, betul-betul kita berkorban untuk membantu masyarakat yang banyak, untuk sama-sama kita nikmati semuanya. Jangan sampai pada korban kita ini tidak berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semoga korban ini bermanfaat. Fattabi'u ya bil absar.